Nah, teman-teman semua, di samping saya saat ini sudah hadir Bapak Ketua Komite SMA Negeri 6 Kupang. Kita akan tanya sedikit nih, pandangan Bapak tentang kegiatan pembelajaran yang dimulai jam 5.30 pagi. Bagaimana Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Pembelajaran yang dimulai jam 5.30 pagi sejak hari Senin sampai dengan hari ini sebagai Ketua Komite saya memantaunya dengan baik. Karena itu apa yang saya lihat bahwa proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Siswa mengikutinya dengan baik, datang juga tepat waktu, orang tua juga sangat mendukung, tidak ada komplain, guru-guru juga sangat mendukung dan kerja kolaborasi antara orang tua, siswa, dan guru-guru, maka SMA Negeri 6 mampu menjalankan kebijakan gubernur belajar di jam 5.30. Ya, Bapak sebagai Ketua Komite nih, apakah ada komplain khusus dari orang tua ke Bapak selama hampir 1 minggu kita mulai pembelajaran ini Bapak? Ya, sejak dimulainya belajar jam 5.30 di SMA Negeri 6 sampai dengan detik ini, tidak ada satu orang tua pun yang menelpon saya berkaitan dengan keberatan dan lain sebagainya. Bahkan yang terjadi jalan-jalan di luar bertemu dengan orang tua, mereka bilang kita sangat mendukung pembelajaran 5.30 karena mendidik anak untuk lebih disiplin dan bekerja lebih keras untuk menghasilkan anak didik yang lebih bagus untuk masa yang akan datang. Ya, tentunya Bapak Ketua Komite akan terus mendukung peserta didik SMA Negeri 6 Kupang agar kegiatan pembelajaran jam 5 pagi ini tetap berjalan dengan lancar dan aman-aman saja ya Bapak. Ketua Komite bersama orang tua tidak sekedar mendukung, tetapi setiap kali ada kesempatan pasti ada di SMA Negeri 6 bersama guru-guru yang lain untuk bagaimana supaya anak-anak ini bisa belajar dengan baik dan guru-guru juga bisa mengajar dengan baik supaya apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat di luar ini terjawab di sini. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk tanggapannya hari ini. Bagaimana menurut Ibu, pandangan Ibu tentang pembelajaran jam 5.30 pagi ini? Oke, baik. Instruksi gubernur kita belajar jam 5 pagi dan sudah digeser jam 5.30. Ini berarti kalau saya kutip dari apa yang dikatakan Bapak Gubernur tadi dalam kunjungannya, Bapak Gubernur berkata bahwa 5.30 itu jangan memaksa anak langsung untuk belajar. Tetapi tentu ada hal-hal yang menyukakan hatinya sebelum dia masuk dalam proses pembelajaran. Dan ini berarti kita menciptakan suasana yang mana siswa dia siap untuk belajar sebelum dia belajar pada jam 5.30. Nah, dari sini Mama punya tanggapan, Ibu punya tanggapan positif terhadap pembelajaran pagi hari jam 5.30. Artinya saat kita masih segar-segar berpikir, tentunya kalau matematika itu kan belajar pagi hari benar kan sekali. Semangatnya luar biasa toh Ibu. Betul. Iya, dan ini menurut Mama sangat baik. Ya, tentunya Mama mendukung secara penuh ya? Iya, mendukung secara penuh program dari Bapak Gubernur ini. Karena bangun jam 5 pagi, belajar jam 5 pagi itu juga membantu kita untuk menghirup udara yang baik ketika kita berangkat sekolah ya? Oke. Betul. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Mama untuk tentang pembelajaran jam 5.30 pagi. Nah, di samping saya ada guru kimia lagi nih. Kita mau tanya pendapat beliau tentang kegiatan pembelajaran jam 5.30 pagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dian. Jadi untuk sekolah kita sudah menjalankan kegiatan kurang lebih 5 hari. Ini masuk hari kelima. Dan luar biasa peserta didik kita sangat antusias dalam mengikuti kegiatan karena memang anak-anak itu hadir setengah 6, tapi kita kegiatan pembelajaran jam 6 dan jam 9.45 mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan selama ini luar biasa mereka semangat dan tentu ini kita dorong terus ke depan sehingga apa yang sudah menjadi program itu kita jalankan dengan variasi kegiatan yang akan kita rancang. Jadi mereka datang sekolah tidak langsung belajar, tapi kita akan merancang kegiatan dari setengah 6 sampai dengan misalnya setengah 7 atau jam 7 kita mulai pelajaran, tapi ada kegiatan-kegiatan yang mendorong mereka seperti olahraga, seperti literasi, rohani juga, rohanian, menari dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak hanya mereka menimbulkan rasa bahagia tentunya Bapak. Tidak hanya menerima pengetahuan, tapi mereka dipersiapkan, mereka senang dulu, baru mereka bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Itu yang akan kita rancang ke depan. Kalau dampaknya selama 1 minggu yang Bapak lihat ini seperti apa Bapak? Tentunya dampak positifnya Bapak ya. Dampak positif
pertama anak-anak ini terlatih untuk bisa bangun pagi. Iya, benar sekali. Itu yang perlu kita bangun. Kenapa? Karena beberapa survei secara langsung kita lakukan, anak-anak itu kebanyakan tidak tidur malam itu karena main game. Iya. Sehingga dengan bangun cepat maka mengurangi mereka main game dan mereka bisa tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Nah ini mesti harus dibiasakan dari sekarang lah. Ya. Dan saya ke kelas bisa kasih motivasi mereka, kamu pencetus ya, kamu lahir anak-anak yang luar biasa ke depannya. Terus memberi motivasi kepada mereka supaya mereka juga terus semangat dan terus belajar dan akan mengolah diri mereka ke depannya. Oke, baik, terima kasih Bapak Marcelinus Tika atas tanggapannya. Sekarang giliran guru sejarah di SMA Negeri 6 Kupang. Kalau ngomong sejarah pasti berkaitan dengan reformasi ya Mama. Ada hubungannya nggak nih reformasi yang di sejarah dengan reformasi kita di NTT ini tentang pembelajaran jam 5.30 pagi? Iya, ada hubungannya karena reformasi itu kan berhubungan dengan suatu gerakan yang cepat ya. Jadi dengan pembelajaran jam 5 di SMA Negeri 6 itu otomatis punya hubungan yang mana siswa diharuskan harus masuk seperti itu. Benar-benar perubahan ya Mama ya? Membawa sebuah perubahan yang bagus. Kalau pandangan Mama sendiri bagaimana tentang pembelajaran jam 5 pagi di SMA 6 ini? Kalau untuk pembelajaran di SMA Negeri 6 Kupang, pandangan saya sangat setuju karena memang kebiasaan saya sudah bangun itu pada jam 4 pagi itu saya sudah bangun. Jadi saya sangat mensupport ketika ada instruksi bahwa kita harus pembelajaran dimulai jam 5 pagi, saya sangat mendukung dan kebijakan yang ada. Namun seperti instruksi Bapak Gubernur kan tidak langsung mulai pembelajarannya. Iya. Kita tetap melakukan hal positif dulu sebelum kegiatan KBM ya Mama. Tentunya Mama tetap mendukung penuh dari program Bapak Gubernur kali ini ya Mama? Iya, saya mendukung karena beliau tadi sempat mengatakan bahwa kita KBM bukan KBM-nya yang jam 5, tapi hadir di sekolah ini tepat atau jam 5 atau jam 5.30 tadi berdasarkan pembicaraan itu. Jadi artinya saya mendukung sepenuhnya karena hadirnya yang jam seperti itu, tetapi KBM kita atur sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di sekolah. Oke, baik. Terima kasih Mama untuk pandangannya tentang KBM jam 5.30 pagi. Nah, sekarang giliran guru olahraga SMA Negeri 6 Kupang yang akan berkomentar terkait pembelajaran jam 5.30 pagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada jam 5 pagi ini, saya secara pribadi sangat mendukung. Karena kegiatan yang dilaksanakan tepat jam 5 bisa membantu anak-anak untuk mempersiapkan fisik secara baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan belajar yang akan berlangsung di kelas, mereka akan dilakukan dengan sangat bergembira. Contoh, katakanlah sebelum masuk ke kelas, jam 5 atau jam 5.30 mereka akan berolahraga atau menari. Itu secara langsung, itu kegiatan-kegiatan membentuk atau mendorong mereka untuk beraktivitas fisik sehingga menghilangkan rasa-rasa jenuh atau mengantuk, sehingga ketika mereka masuk ke kelas itu mereka sudah siap karena sudah diawali dahulu dengan kegiatan yang bahagia ya, kegiatan-kegiatan olahraga. Ya. Itu saja. Bapak mendukung secara penuh? Sangat mendukung. Saya sangat mendukung, dan kegiatan ini terus harus dilanjutkan sampai kelas 12 ini selesai atau tamat sekolah. Oke, terima kasih Bapak untuk pandangan Bapak terkait pembelajaran jam 5.30 pagi. Baik.